Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Masih di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 tentang buah roh. Hari ini kita akan merenungkan bagian terakhir dari buah roh itu, yaitu penguasaan diri. Saya baca sekali lagi, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, yang terakhir disebutkan dari bagian dari buah roh itu ialah penguasaan diri, ekrateia. Artinya saudara-saudara adalah kita mau mengawasi diri sendiri. Kita membatasi diri sendiri, membuat jarak untuk diri sendiri. Itu salah beberapa di antara makna daripada ekrateia, dan juga bermakna tentang kesederhanaan. Jadi penguasaan diri itu juga bermakna tentang kesederhanaan. Selain self control, penguasaan diri sendiri juga adalah kita menentukan batasan untuk diri kita sendiri. Bukan orang lain yang menentukan batasan untuk kita, tetapi kita untuk diri sendiri, kita menentukan batasan untuk diri kita, dan juga kesederhanaan. Saudara-saudara, betapa penting kita memiliki penguasaan diri. Kenapa? Supaya saudara-saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak menjadi orang yang angkuh. Atau kalau kita menjadi orang yang susah, saudara-saudara, orang yang belum diberkati oleh Tuhan, kita tidak menjadi orang yang pemurung, untuk menjadi orang yang pemarah, bukan menjadi orang yang rendah diri. Salomo berkata di dalam kitab Amsal pasal 30, dua hal yang kuminta kepadamu Tuhan, jangan engkau tolak itu daripadaku sebelum aku mati. Jangan buat aku menjadi kaya, dan juga jangan membuat aku menjadi miskin. Supaya kalau aku menjadi kaya, jangan aku menjadi angkuh, melupakan Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku menjadi miskin, aku menjadi pencuri dan aku mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, memang dua hal ini perlu kita minta dalam diri kita. Tetapi ingat, kalaupun kita saat ini, saudara-saudara, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, jaga, awasi diri kita sendiri. Awasi perilaku kita, awasi hati kita, awasi pikiran kita. Jangan kita menjadi angkuh, jangan kita menjadi sombong dan melupakan Tuhan seolah-olah semuanya berkat kekuatan kita, saudara-saudara. Ataupun mungkin dalam keadaan kita dalam keadaan yang rendah hari-hari ini, belum begitu berhasil atau sedang dalam keadaan terpuruk. Jangan kita menjadi orang yang rendah diri, saudara-saudara. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Menjadi rendah hati itu wajib, harus, tetapi rendah diri jangan. Percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk mengangkat kita. Biarlah kita menjadi orang yang tetap sederhana, saudara-saudara. Penguasaan diri itu juga bermakna tentang kesederhanaan hidup. Bukan menjadi orang yang jumawa, kata Alkitab. Saudara, dalam pikiran pun, dalam iman pun, saudara-saudara, penguasaan diri ini penting. Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 3, saudara-saudara, Roma 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang harus kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, dalam iman pun kita harus menguasai diri. Firman Tuhan ini begitu jelas berkata, jangan kita memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi bagi kita. Percaya kepada Tuhan itu harus, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti kita kemudian menghayal terlalu tinggi. Bukan ukuran iman kita. Berdoa kepada Tuhan supaya ukuran iman kita itu bertambah-tambah setiap hari menurut ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, jaga baik-baik. Jangan kita berpikir hal-hal yang lebih terlalu tinggi bagi kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa.
marah kepada Tuhan ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal kita tidak menguasai diri dalam iman kita. Saudara-saudara, biarlah penguasaan diri itu keluar, muncul dari dalam kehidupan kita. Ada kesederhanaan, saudara-saudara. Sekalipun kita sedang sangat diberkati oleh Tuhan, kita tetap sederhana dalam penampilan, dalam perkataan kita, saudara-saudara. Dalam tingkah laku kita menunjukkan kesederhanaan. Kita menjaga jarak, membatasi diri kita dalam hal-hal yang patut seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan orang lain akan menerima berkat dari cara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.